Ya baik saudara-saudaraku yang terkasih. Hari ini kita dipimpin Tuhan masuk di dalam minggu kedua. Dalam ibadah kita lagi. Di hari ini kita sungguh akan melihat sesuatu yang ajaib. Yang akan Tuhan nyatakan lebih dalam menyangkut kehidupan umat manusia di era-era keselamatan yang Tuhan telah rancangkan terhadap ciptaannya. Maka dari itu saudara-saudara, di dalam ibadah kita, khususnya minggu-minggu ibadah minggu kita akan diperhadapkan, kita akan diperlihatkan firman kebenaran, firman hidup, firman yang merancangkan suatu masa depan bagi kehidupan umat manusia, khususnya kita sebagai umat Tuhan. Baiklah, kita hari ini akan membaca firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang kedua. Kitab Efesus pasal yang kedua, ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Kita membaca kitab Efesus pasal yang kedua, ayat 4 hingga yang ke-6. Bunyinya demikian. Kamu hidup, ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, salah satu bagian ayat yang kita baca hari ini, dan nanti saya akan tambahkan dengan beberapa ayat berikutnya di dalam Injil Yohanes. Namun kali ini dasar daripada pemberitaan firman Tuhan adalah dari kitab Efesus pasal 2 ayat 4 hingga 6. Dan kali ini saudara-saudara, di dalam ayat ini saya mau mengangkat sebuah tema adalah hidup. Jadi ayat ini bertemakan hidup. Kita telah melihat di dalam ayat ini dikatakan, ayatnya yang ke-6 dikatakan tadi, yang kelima ya, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ya saudara-saudara, dikatakan telah menghidupkan. Berarti kalau melihat kata ini, berarti kita melihat bahwa kita pernah mati. Saudara, kalau kita melihat bagaimana firman Kristus, firman Allah mengungkapkan bahwa Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Saudara, kalau melihat latar belakang ayat ini berarti dengan kata lain bahwa kita manusia pernah mati atau telah mati dulu. Nah, kita mau melihat landasan yang menyatakan bahwa kita telah mati itu di mana. Baiklah, kita akan membaca kali ini latar belakang ungkapan bahwa kita telah mati. Kita membaca kitab Kejadian pasal 3. Kitab Kejadian pasal 3, di situ terungkap bagaimana manusia telah menjadi makhluk yang mati atau manusia ciptaan yang mati di hadapan Allah. Baiklah, ayat ini saya baca ayatnya yang ketiga. Dikatakan begini dulu landasannya, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati.
Ini ayat yang pertama. Kemudian yang kedua kita baca di dalam ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dan ayat 20 sudah tadi ya, dikatakan begini, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Baik, saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 3 dan ayat 17 sampai 19 menjelaskan bahwa manusia telah mati karena mereka telah berbuat dosa. Jadi dosa itu telah menciptakan manusia itu mati di hadapan Allah. Nah saudara, dosa itu apa? Dosa itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang melanggar perintah Tuhan. Nah itulah dosa saudara-saudara. Jadi hukuman dosa itu adalah mati. Kalau kita memperhatikan ayat 19 dikatakan, engkau akan kembali menjadi debu karena engkau diambil dari debu. Itulah status manusia setelah berdosa. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau melihat manusia, manusia adalah makhluk ekstrinsik. Apa itu makhluk ekstrinsik? Makhluk yang tidak mempunyai sifat dasar hidup. Ekstrinsik adalah makhluk yang menerima hidup itu dari Allah. Makhluk yang tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Ya, jadi sifat dasar hakikat manusia yang adalah hidup itu bukan miliknya dia. Itu dari Allah. Jadi kalau manusia melanggar perintah Allah, maka Allah mengambil hidup itu dari manusia dan manusia menjadi makhluk mati. Itulah makhluk ekstrinsik. Makhluk yang tidak mempunyai apa-apa. Dia tidak mempunyai sumber hidup sendiri. Dia menerimanya semua itu dari Allah. Ini saudara-saudara. Jadi kita memperhatikan, jadi manusia di hadapan Allah seperti itu. Jadi kalau manusia dengan manusia, seringkali manusia membanggakan dirinya tentang dirinya itu yang ekstrinsik itu yang tidak mempunyai apa-apa. Dia selalu menyombongkan dirinya terhadap di depan sesamanya juga yang sama-sama tidak mempunyai apa-apa. Bahwa dia mempunyai apa-apa. Padahal tidak mempunyai saudara-saudara. Jadi kita mau memperhatikan inilah makhluk ekstrinsik. Makhluk yang miskin sebenarnya. Nah itulah sebabnya dikatakan bahwa manusia itu mati, tidak hidup. Karena dia sudah berbuat dosa. Dia melawan perintah Allah. Jadi ini perhatikan saudara-saudara, sebagai manusia kita harus tahu status kita sebagai makhluk ekstrinsik. Tidak mempunyai apa-apa. Kita tidak mempunyai satupun terhadap diri kita baik hidup maupun apa yang kita miliki di bumi ini. Jadi itulah sifat dasar manusia. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita harus pelajari baik-baik supaya kita tidak menyombongkan diri. Baik terhadap diri kita sendiri dan terhadap sesama, terlebih terhadap Tuhan. Kita tidak patut manusia menyombongkan diri kepada Tuhan yang memiliki hidup. Sebab Tuhan itu hidup saudara-saudara. Dia pemilik segalanya. Makanya kalau dia mengambil dari manusia, manusia mati dan hilang. Tidak mempunyai apa-apa. Ini saudara-saudara.
Alkitab membuka wawasan bagi kita untuk mengenal Allah. Mengenal hidup itu yang kita lihat di bumi ini sebagaimana kita hidup sekarang ini secara jasmani. Tetapi sesungguhnya hidup jasmani yang kita jalani itu di mata Allah disebut mati kalau kita tidak datang kepada Yesus. Apa yang kita punya, yang kita makan, yang kita kerjakan di bumi ini, katakan dengan berjerih lelah payah lalu mendapatkan sesuatu yang sekarang ini kita melihat kekayaan. Itu semua itu mati kalau kita tidak dapat datang atau kalau kita tidak mau datang kepada Kristus. Ini saudara-saudara, ini latar belakang ayat ini. Bahwa Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Karena Kristus bangkit dari antara orang mati. Perhatikan ini saudara-saudara. Iman Kristen menjelaskan tentang hidup itu seperti itu. Bahwa kehidupan itu bukan milik manusia. Itu miliknya Allah. Maka ketika berbicara tentang hidup, kita berbicara tentang kepemilikannya Allah. Bahwa Allah lah yang memiliki hidup. Perhatikan saudara-saudara. Selanjutnya kalau kita memperhatikan. Ketika Yesus berbicara atau berfirman di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Kita baca Injil Yohanes lagi. Di sini akan menerangkan kepada kita bahwa Yesus itu datang ke dunia itu membawa hidup. Ya, Injil Yohanes pasal 16. Kita membuka ini. Injil Yohanes pasal 14. Dikatakan ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Dan kita memperhatikan kata yang terakhir, hidup. Akulah hidup. Saudara, perhatikan. Yesus telah menjelaskan secara terang benderang bahwa dialah hidup. Itu berarti hidup yang dibicarakan oleh firman yang berhubungan dengan Allah itu menerangkan bahwa Yesus itu Allah. Karena dia berkata, "Aku adalah hidup." Ego eimi soe. Itu artinya kalimat tunggal yang menjelaskan jati diri Yesus. Maka manusia yang diberi status mati itu dijelaskan oleh Yesus bahwa Yesus itu hidup. Berarti Yesus bukan sama dengan manusia yang adalah mati karena keberdosaannya. Maka Yesus berkata dia adalah hidup. Ego eimi soe. Aku adalah hidup. Jadi dia pemilik hidup. Dia hidup itu sendiri. Dan tentunya kalau dikatakan dosa mengakibatkan kematian, maka Yesus otomatis tidak berdosa. Nah, ini sebuah hubungan, sebuah makna yang memiliki nilai konotasi. Kalau dia berbicara dia hidup, konotasinya berarti dia tidak berdosa. Berarti dia juga Allah walaupun dia datang sebagai wujud manusia. Maka ini saudara-saudara, kita berbicara hidup berarti ini sesuatu sifat intrinsik Allah. Kalau tadi manusia disebut sifat ekstrinsik, artinya tidak memiliki sifat asali tentang hidup. Tetapi Allah memiliki sifat intrinsik mengenai hidup. Bahwa Allah tidak bisa dipisahkan dari hidup. Dan hidup itu adalah Allah. Dan Allah itu sendiri hidup. Nah, inilah sifat intrinsiknya Allah. Jadi kalau hidup itu kita mendapatkannya hanya datang kepada Allah. Tidak bisa datang kepada tempat lain. Kepada dewa-dewa yang lain. Kepada ilah-ilah yang lain. Apalagi kepada setan.
iblis, dia tidak mempunyai hidup. Para malaikat juga tidak mempunyai hidup, walaupun malaikat hidup. Tapi malaikat mendapatkan sifat hidup itu dari Allah. Maka janganlah ada orang menyembah malaikat. Karena malaikat bukan pemilik hidup, bukan pencipta hidup. Allah lah yang pemilik hidup. Dia pemilik hidup. Jadi sifat intrinsik Allah ialah hidup. Karena hidup itu tidak bisa terlepas dari pribadi Allah. Dia hidup kekal. Dia kekal adanya dan dia selalu hidup. Kalau saudara kita memperhatikan Yesus yang datang ke dalam dunia sebagai wujud manusia. Sekalipun dia mati, ya, sebagaimana nanti manusia mati karena memang karena telah berbuat dosa maka dia akan mati. Tapi Yesus bangkit, menandakan bahwa dia hidup. Jadi di dalam dirinya tidak ada unsur kematian. Walaupun memang secara wujud pertama mati, tetapi dia tidak mati selamanya. Dia bangkit dan hidup lagi. Dan itu menandakan bahwa di dalam diri Yesus dia memiliki pribadi sifat intrinsik, sifat kehidupan yang ada pada Allah juga. Nah, ini saudara-saudara yang kalau kita melihat secara normal hukum-hukum kehidupan, hukum kehidupan itu dia melekat kepada sesuatu yang hidup, bukan sesuatu yang mati. Maka Allah itu hidup, Yesus itu Allah, karena Yesus hidup. Dan kembali ketika dikatakan ayat Efesus 2, kita telah dihidupkan bersama Kristus. Itu pertanda bahwa sifat intrinsiknya Allah di dalam Yesus diberikan kepada kita. Supaya kita hidup lagi. Bisa bangkit. Dan kita tidak ada di dalam kematian lagi. Karena Kristus Yesus telah memberikan hidupnya kepada kita ketika kita percaya kepada Dia. Ini saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, manusia yang kita sudah kenal tadi, makhluk ekstrinsik tadi, dia tidak akan hidup kalau dia tidak datang kepada Yesus. Ini perhatikan saudara-saudara. Tidak ada tempat lain manusia mendapatkan hidup lagi kecuali datang kepada Yesus. Perhatikan, karena Yesus telah memulai kebangkitannya dari antara orang mati. Tidak ada pribadi satupun di bumi ini yang menjalani kehidupan seperti Yesus yang bangkit dari antara orang mati sampai hari ini, saudara-saudara. Maka saudara-saudara, sejarah iman Kristen membuktikan bahwa satu-satunya keselamatan bagi manusia di dunia ini hanya di dalam Yesus, Yesus Tuhan. Ini saudara-saudara, kita mempelajari hal-hal ini untuk kita mengerti bahwa hidup itu miliknya Allah. Hanya kita dapatkan kembali ketika kita percaya Yesus. Kitab Efesus pasal 2 ayat 4 ayat 5 tadi telah mempertegas kepada kita, membuka wawasan kita, pengetahuan kita tentang hidup. Bahwa hidup itu kita pasti dapatkan ketika kita datang kepada Yesus. Jadi ini saudara-saudara, perhatikan. Jadi kita yang telah datang kepada Yesus hari-hari ini, sadarlah bahwa saudara telah dihidupkan. Saudara tidak akan lagi mati. Nanti kita melihat makna mati dalam istilah akhir zaman. Nanti kita melihat apa yang dimaksudkan dengan mati selamanya. Kita buka dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-21 ayat ke-8. Kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8 bunyinya demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, kematian kedua itu melengkapi kematian pertama manusia ketika dia ada di bumi. Kalau dia tidak percaya kepada Yesus. Dikatakan siapakah mereka yang mengalami mati kedua? Yaitu di lautan api. Di situ mati.
Mereka tidak akan menemukan kehidupan bagi manusia, bagi orang-orang yang dikatakan orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang menolak Yesus. Orang-orang keji, yaitu para pembuat-pembuat kejahatan. Orang-orang pembunuh. Orang-orang sundal. Tukang-tukang sihir. Penyembah-penyembah berhala. Dan semua pendusta. Saudara, inilah manusia yang telah berdosa, yang memakan buah pohon kehidupan di mana sebagai keturunan Adam dan Hawa. Mereka mati sampai kepada kekekalan. Inilah sifat ekstrinsik manusia. Bahwa mereka sesungguhnya tidak mempunyai apa-apa. Dan mereka akan menerima penghukuman Allah sebagai pencipta. Karena mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka terus menyembah berhala. Terus melakukan kegiatan sihir-sihir. Mereka yang terus bersundal. Mereka yang terus membunuh, berdusta, dan seterusnya. Para penjahat. Ini saudara. Ini manusia ini akan disebut mati kedua. Ya, jadi saudara-saudara, Yesus datang untuk menghidupkan kita. Jadi kita melihat kita berbeda dari mereka. Kita akan memiliki hidup yang daripada Allah. Allah memberikan lagi sifat kehidupan itu di dalam diri kita. Karena kita tidak bisa memiliki hidup. Kita tidak bisa membeli hidup dengan kekuatan kita, dengan kekayaan kita. Karena itu bukan milik kita manusia. Itu miliknya Allah. Maka kita percaya kepada Yesuslah. Maka hidup itu dikembalikan kepada kita. Diberikan ulang kepada kita. Karena kita ingin hidup. Orang yang tidak ingin hidup, dia akan menjadi penyembah-penyembah berhala. Dia menjadi penjahat-penjahat. Dan mereka akan mati kekekalan di api, lautan api. Ini perhatikan. Manusia adalah makhluk ekstrinsik ini. Makhluk yang miskin, tidak mempunyai apa-apa. Akan masuk ke dalam api neraka. Jadi milikilah hidup. Kenakanlah hidup. Supaya engkau tidak dihukum di neraka. Percayalah kepada Yesus. Kalau kau ingin hidup, memiliki hidup sifat intrinsiknya Allah. Karena kamu menerima Allah, kamu diberi juga sifatnya hidup. Saudara, perhatikan baik-baik. Bahwa pengetahuan yang kita harus tahu tentang bagaimana Allah merancangkan ciptaannya ini untuk hidup. Dia menciptakan segala sesuatu supaya semua itu berkenan dan hidup di hadapannya dia. Bukan untuk menentang Allah. Seperti yang dilakukan Adam dan Hawa pada mulanya. Menentang Allah dengan melakukan pelanggaran terhadap firman-Nya. Saudara yang terkasih. Maka kalau kita melihat di era kita saat ini, generasi manusia. Bahwa kita telah diberikan Kristus yang telah datang ke dalam dunia. Kita telah menerima dia. Sadarlah bahwa kita sudah tidak lagi ada di dalam lingkungan keberdosaan. Karena itu lingkungan kematian kedua. Dan anugerah yang kita terima karena Yesus itu datang ke dalam dunia. Kita diizinkan, dilayakkan Tuhan untuk hidup yang kekal. Jadi sekalipun kita mati secara fisik jasmani, tapi kita akan hidup. Kita melihat Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Sekalipun tubuh mati, tapi engkau akan hidup. Itulah penjelasan Yesus tentang manusia, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Artinya apa? Ketika saudara percaya kepada Yesus, Tuhan izinkan saudara mati secara jasmani. Saudara akan hidup kembali pada era kehidupan kedua. Di mana di sana engkau ada di surga
bukan di lautan api. Itulah hidup kebangkitan yang Yesus kerjakan. Yesus bawa ke dalam dunia sebagai pemilik hidup yang memiliki sifat intrinsik hidup itu. Maka ini saudara-saudara, kita manusia harus sadar bahwa hanya percaya kepada Yesus, tidak ada tempat lain. Kita bisa mendapatkan hidup. Maka janganlah menolak Yesus. Siapapun yang menolak Yesus, dia disebut orang-orang yang tidak percaya. Mereka tergolong ke dalam orang yang mati kedua. Hidup artinya mati di dalam api yang kekal, neraka. Saudara, kembali, maka kita melihat kehidupan itu adalah karyanya Tuhan, bukan karya manusia. Sekalipun Adam memberi nama kepada istrinya Hawa, artinya ibu yang hidup. Artinya bahwa manusia mengharapkan hidup dari seorang ibu, tapi sesungguhnya tidak ada hidup yang kekal di situ. Maka saudara jangan menempatkan hidup itu salah pada tempatnya. Hidup itu bukan berada di bawah telapak kaki ibu. Hidup itu bukan bersumber dari seorang ibu yang ada di dalam manusia di dunia ini. Tetapi di dalam Kristus, di dalam Allah. Jadi saudara-saudara, kita harus menempatkan kebenaran itu pada tempat yang sesungguhnya. Jangan menempatkan hidup itu salah pada tempatnya, saudara akan mati. Bila saudara menempatkan hidup pada manusia, siapapun dia, saudara akan mati. Maka hidup itu tempatnya sebenarnya ada di dalam Kristus Yesus. Dialah Allah. Itulah hidup ada di situ. Dan saudara akan mendapatkan hidup yang saudara cari di dunia ini. Saudaraku yang terkasih, maka kita melihat bahwa kehidupan bukanlah sesuatu ilusi. Bukanlah sesuatu mimpi. Hidup itu nyata. Keselamatan hidup di surga itu nyata, saudara. Itu sudah dibuktikan oleh Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Itu nyata. Maka banyak orang menolak, menyangkali tentang kebangkitan Yesus. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal 4 tadi, bahwa orang-orang Saduki menolak pengajaran bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, jadi ini kita melihat bahwa masih banyak orang memang mau menolak ajaran dan fakta mengenai kebangkitan Yesus. Justru saudara, manusia kalau menolak ajaran kebangkitan Yesus sama dengan mereka mau tetap hidup dalam kematian. Sebab orang manusia pun siapapun dia, tokoh agama pun tidak bisa menciptakan hidup. Karena mereka manusia. Biarpun dia menguasai Taurat, biarpun dia menguasai ilmu-ilmu agama. Tapi kalau dia menolak Yesus, di dalam dia tidak ada hidup. Karena hidup itu hanya ada di dalam Yesus. Saudara perhatikan. Maka hari-hari ini hidup-hidup kita, taruhlah pengharapanmu, kebenaran pengetahuanmu kepada firman Kristus. Kepada Kristus Yesus yang telah datang. Karena dia telah berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi ini perhatikan saudara-saudara. Kita berbicara hidup hari ini, tema hari ini, firman Kristus. Untuk memperjelas kepada kita supaya kita tidak disesatkan oleh pengetahuan manusia yang sesungguhnya itu mati. Tidak memberikan kehidupan. Ilmu apapun di muka bumi yang dibangun oleh manusia tidak bisa memberikan satu titik pun kehidupan bagi manusia. Hanya Kristus Yesus pribadinya yang memberikan kehidupan. Maka ini saudara harus sadar tahu. Bahwa saudara dan saya sebagai manusia, kita adalah makhluk ekstrinsik. Pengetahuan yang kita miliki pun itu bukan milik kita. Sekalipun kita tahu itu ilmu pengetahuan itu. Kita tahu matahari terbit dari timur. Tapi itu bukan pengetahuan kita, milik kita. Itu ciptaannya Tuhan. Sekalipun saudara tahu bagaimana mendapatkan kekayaan di dunia ini. Tapi itu bukan milik saudara. Itu akan juga
lenyap karena saudara itu miskin. Saudara dan saya tidak mempunyai apa-apa. Bumi ini bukan punya kita. Kekayaan dan isinya, apapun yang saudara punya itu bukan punya saudara. Karena saudara akan mati. Itu pertanda bahwa saudara itu makhluk ekstrinsik. Tidak bisa mempertahankan kehidupan. Saudara mati. Saudara tidak bisa membela diri keluar dari kematian. Saudara akan mati. Kalau saudara bisa membela diri keluar dari kematian, seperti Yesus bangkit dari antara orang mati, maka saudara makhluk intrinsik, pemilik hidup. Ini saudara-saudara harus sadar. Jadi kalau saudara tidak mampu membangkitkan dirimu dari kematian, maka saudara makhluk ekstrinsik, tidak mempunyai apa-apa. Jadi perhatikan, jangan menyombongkan diri terhadap Allah di hadapan Allah. Sembahlah Tuhan. Dialah yang patut disembah karena dia pemilik hidup. Jangan menyembah manusia. Biarpun dia seorang raja dan seorang kaya, jangan engkau menyembah dia. Dia mati. Saudara, perhatikan. Jadi mempelajari kehidupan firman ini, jangan berlari dari kebenaran. Supaya kita tinggal dalam kebenaran. Supaya kita tidak menjadi bagian orang-orang yang dihukum di api kekal. Karena Tuhan berhak menghukum manusia. Walaupun itu ciptaannya. Jangan orang berkata, masa Tuhan menghukum saya? Aku kan ciptaannya dia. Sehendakku aku berbuat jahat menentang dia. Tuhan tidak akan menghukum saya. Itu ajaran sesat, ajaran setan-setan. Saudara-saudara yang terkasih. Takutlah akan Tuhan. Maka saudara akan hidup. Firman Tuhan sudah tegas. Bahwa orang-orang penjahat, orang-orang yang tidak percaya, akan mengalami mati kedua. Jadi sepanjang saudara hidup di dunia ini, kalau saudara jahat, yakinlah saudara akan hidup di neraka, mati di neraka. Di neraka sana, bukan di surga. Jangan diilusikan oleh orang lain bahwa semua orang masuk surga. Salah. Kristus datang supaya membawa hidup keselamatan kepada manusia. Jadi siapa yang tidak percaya, dia tidak akan mendapatkan hidup. Itu sudah jelas dan tegas. Firman Kristus. Kita di akhir zaman ini perlu ditegaskan dengan firman yang benar. Pikiran yang benar. Ajaran yang benar. Supaya jangan banyak orang masuk neraka. Saudara, jadi perhatikan tanda-tanda ini. Jadi kalau orang menolak Yesus, sudah hukumnya di neraka. Itu tandanya saudara. Jadi tidak ada solusi yang lain. Tidak ada ajaran alternatif. Sekalipun dia saleh, sekalipun dia berbuat baik, tapi menolak Yesus, itu alternatif. Itu pun tidak bisa diselamatkan. Itu ajaran alternatif. Saya kan orang baik, saya tidak pernah membunuh, tapi saya menolak Yesus, tidak percaya kepada Yesus. Tetap sama, mati kedua, karena Yesus datang untuk membawa hidup, bukan membawa yang lain. Jadi kalau tidak menerima Yesus, pasti mati kedua. Perhatikan ini ajaran yang benar. Maka saudara-saudara dalam hidup di dunia ini banyak ajaran yang memberikan alternatif. Ya yang penting baik. Jangan tidak berbuat jahat kan. Ya seperti itu saudara-saudara. Alternatif manusia berpikir begitu. Saya kan suka menolong. Suka memberi. Tapi ketika menolak Yesus, tidak berguna kebaikanmu di dunia. Maka ini satu-satunya yang kita harus perhatikan. Intrinsiknya Allah di dalam Yesus ini. Hidup. Dan menolak Yesus sama dengan menolak hidup. Tidak mau hidup. Ya. Jadi perhatikan saudara-saudara. Kebenaran lepas kebenaran. Kita akan dipertemukan dengannya. Karena Tuhan menginginkan semua orang tahu kebenaran. Kalau mereka yang tidak mau menerima kebenaran, mereka telah ada di tempat yang gersang. Seperti pohon yang tumbuh di padang gurun, yang sebentar lagi dia akan mati. Tidak ada satu pohon yang hidup di padang gurun. Itu kering, tidak ada air di situ. Maka Yesus selalu menghubungkan dirinya dengan hidup. Dia berkata lagi, aku adalah air yang hidup. Yohanes pasal 7 ayat 38.
Yohanes 7 ayat 38 bunyinya demikian. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini saudara, barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi ini saudara, kita yang tadinya mati, ketika percaya kepada Yesus, di dalam kita ada mengalir aliran-aliran air hidup. Maka ini saudara, solusi kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini untuk menemukan hidup hanya datang kepada Yesus. Di dalam diri kamu yang kemarin mati, ketika percaya Yesus, ada aliran air hidup. Berarti ketika kamu tidak percaya Yesus, di situ engkau tidak memiliki aliran air hidup. Berarti apa? Gersang. Padang gurun kering kerontang. Merana, gelisah dan takut. Kesedihan. Itulah yang dihadapi oleh manusia sebagai makhluk ekstrinsik. Jadi makhluk manusia ini sebenarnya makhluk yang sedang mengalami sesuatu depresi. Tidak tahu dia mau kemana. Kalau dia tidak datang kepada Yesus, dia menjadi makhluk yang luntang-lantang. Dia selalu berkeliaran di muka bumi ini. Hanya mau mencari ngisi hidup, nanti mati, lalu tinggal menghadapi penghukuman kekal. Itulah sebabnya. Lihat bagaimana satu-satunya kebenaran yang memberikan hidup telah dinyatakan oleh Allah, Yesus Kristus. Maka saudara di sini akan berbahagia ketika menerima Yesus. Maka dengan perkembangan sejarah hidup manusia, Allah turut bekerja supaya setiap orang yang dulunya belum percaya menjadi percaya kepada Yesus. Supaya mereka memiliki hidup dalam dirinya, mengalir aliran air hidup yang datang dari Allah, dari surga. Dan ini saudara tidak lagi menjadi makhluk ekstrinsik ketika percaya Yesus. Makhluk yang telah bersama-sama memiliki hidup di hadapan Allah. Allah yang memberikan itu. Maka ketika saudara percaya Yesus, saudara menjadi makhluk intrinsik selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Tidak bisa lagi diambil dari dalam dirimu. Karena Allah telah menetapkan hidup itu di dalam saudara. Sebagai pemilik hidup. Dari dalam dirinya mengalir aliran air hidup. Dari dalam diri. Bukan dari luar. Itu berarti saudara telah menjadi makhluk intrinsik pemilik hidup yang Allah berikan. Karena Yesus Kristus. Diperhatikan baik-baik saudara-saudara. Saudara yang percaya kepada Yesus harus tahu ini. Sehingga saudara menjadi bangga dan berbahagia. Menjadi orang yang beriman pada Yesus Kristus. Inilah yang harus menjadi sasaran. Menjadi visi kehidupan setiap orang di muka bumi. Bahwa dia akan mau mengejar kehidupan. Bukan kematian. Maka kalau dalam hidup ini saudara belum mendapatkan iman kepada Yesus, kejarlah itu. Bagaimana sampai saudara bisa menemukan iman percaya kepada Yesus. Karena ketika saudara menemukan iman kepada Yesus, saudara menemukan hidup. Saudara menerima pemberian Allah yang di mana dia memiliki hidup. Dan hidup itu adalah kekayaan abadi. Di dalam hidup itu ada kekayaan abadi. Tidak ada lagi kekurangan. Nah, inilah hidup dari Allah. Hidup yang bukan dibuat oleh manusia. Kalau di dunia ini manusia berkata dia hidup karena dia punya kekayaan. Dia bisa makan, minum, bekerja. Dia bilang itu hidup. Tetapi sesungguhnya itu mati. Karena manusia adalah makhluk ekstrinsik. Makhluk yang mati. Karena telah berbuat dosa. Jadi jangan saudara banggakan kekayaan saudara bahwa saudara hidup. Kalau saudara meremehkan Tuhan,
menerima Yesus di dalam hidup saudara. Jangan saudara menyesal ketika harinya tiba. Dan jangan saudara-saudara coba-coba mencampurkan sihir dan penyembahan berhala dalam iman Kristen. Saudara sudah Kristen tapi mau menyangkut-nyangkutkan penyembahan berhala sihir dalam diri saudara. Hukuman kekal, mati kedua. Karena di dalam Kristus tidak ada lagi sifat penyembahan berhala. Tidak ada ilmu-ilmu sihir. Karena itu dosa. Jadi perhatikan saudara. Hidup beriman kepada Yesus murni iman. Dan itu adalah pengampunan dosa telah terjadi di dalamnya. Jadi ini saudara-saudara, firman Tuhan berbicara tentang hidup. Supaya kita tahu bahwa kehidupan itu hanya di dalam Yesus. Selanjutnya, Injil Yohanes pasal 6 ayat 27. Menjelaskan lagi kepada kita bagaimana kehidupan itu sungguh bersifat total. Jadi kita melihat ayat 27. Katakan begini. Injil Yohanes pasal 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Tetapi yang dapat memberikan hidup yang kekal. Ini makanan saudara. Roti hidup. Jadi kita manusia dianjurkan bekerja untuk makanan yang memberi hidup kekal. Jadi kita di dunia ini dianjurkan bekerja. Bekerja apa? Itu ketika kita percaya kepada Yesus itu kita bekerja. Itulah yang kita cari. Jadi mencari Yesus itu sebuah pekerjaan. Pekerjaan yang menolong hidup kita. Supaya kita mendapatkan hidup. Jadi kalau saudara mengikuti Yesus, percaya Yesus, jangan pikir itu hal sederhana. Itu bekerja saudara. Ketika saudara beribadah, itu bekerja. Jadi itu sebuah penilaian, itu kerinduan saudara ingin hidup. Karena saudara ingin hidup di hadapan Allah, hidup yang kekal, pemilik hidup itu. Maka carilah Yesus, beribadahlah kepada Dia. Itu saudara sedang bekerja untuk diri saudara supaya saudara mendapatkan hidup. Maka jangan anggap remeh, ibadah itu lain kali aja lah. Saya masih sibuk cari uang. Mumpung ini bisnis hasilnya lumayan. Satu hari 10 juta misalkan. Ibadah jangan dulu. Minggu depan sama. Lambat laun. Daya tariknya tidak pernah ke gereja ibadah. Berdoa sudah tidak pernah lagi. Saudara miskin. Saudara tidak mendapatkan hidup kalau saudara hanya mengejar hidup roti di dunia ini kekayaannya. Tuhan akan mengambil hidup itu lagi. Karena saudara tidak memanfaatkan hidup yang Tuhan sudah sediakan untuk mengejarnya bekerja di bumi ini dengan beribadah. Maka ini saudara-saudara, firman Tuhan yang begitu tegas tentang hidup kita di dunia ini. Supaya kita jangan menyalahgunakan kehidupan. Jangan memfoya-foyakan hidup ini dengan harta kekayaan dunia ini. Di situ saudara akan binasa. Kekayaan itu tidak membawa seorang pun masuk ke dalam kerajaan surga. Iya. Sebab di dalam kekayaan emas perak itu tidak ada hidup di situ. Di dalam Yesus sajalah hidup. Terus sebabnya ketika saudara percaya Yesus, jangan sia-siakan untuk beribadah. Berdoa. Karena di situ ada hidup. Sekali lagi, isilah hidup saudara jangan dengan kekayaan. Isilah dengan iman. Supaya saudara hidup. Maka ini saudara-saudara yang terkasih. Setelah Yesus berkata dalam ayat 27. Yesus lanjutkan dalam ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga. Dan yang memberi hidup kepada dunia. Perhatikan. Roti itu datang dari surga. Dia memberi hidup kepada dunia. Jadi dunia ini sedang mati. Semua makhluk manusia sedang mati di dalamnya. Itulah sebabnya Yesus roti dari surga itu harus turun. Supaya dia memberi hidup kepada dunia. Jadi siapapun manusia di dunia ini yang tinggal di dunia ini. Tidak mau menerima Yesus, dia tidak menerima roti. Dan dia tidak akan hidup.
Perhatikan, hanya roti dari surga itulah yang memberi hidup kepada manusia. 33, lanjut kita 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tidak akan lapar lagi. Barang siapa datang kepada Yesus. Itu berarti apa? Dia akan hidup. Sudah jelas. Totalitas hidup yang Yesus sampaikan. Baik menyangkut roti. Baik menyangkut air. Baik menyangkut kematian. Telah dirangkul. Telah dimiliki oleh Yesus secara total. Di hadapan manusia. Yang dimana manusia sebagai makhluk ekstrinsik. Yang hanya bergantung dari Allah. Menyangkut makanan di bumi. Menyangkut air di bumi. Menyangkut bangkit dari antara orang mati. Semua itu Allah yang memberikan. Tidak seorang pun bisa memberikan kepada seorang lain untuk bangkit dari antara orang mati. Maka perhatikan ini baik-baik. Saudara, semakin kuat supaya saudara semakin mempunyai pendirian yang kuat tentang iman kepada Yesus. Itu bukan barang murahan. Itu bukan barang yang dibuang oleh tukang bangunan yang tidak ada nilainya. Tapi ini barang berharga, lebih berharga dari emas permata di bumi ini. Saudara, iman kepada Yesus itu sungguh-sungguh tidak ada taranya. Tidak ada duanya, tidak ada bandingannya. Maka peliharalah ini, milikilah itu untuk hidupmu. Di masa yang akan datang. Sebagai penegasan semua ini. Kita supaya mengerti bahwa Allah sungguh-sungguh mengerjakan hidup. Di tengah-tengah manusia makhluk yang mati. Dan ini selalu menyadarkan kita. Bahwa sesungguhnya kita harus sadar dan bertobat. Dari dosa kita. Karena dosa itu adalah kematian manusia. Jadi inilah yang menjadi penerangan. Bahwa datanglah kepada Yesus. Supaya hidupmu dirubahkan. Menjadi manusia yang tidak lagi cinta kepada dosa. Menjadi manusia yang menghargai hidup. Yang mencari hidup. Orang yang mau mencari hidup. Dia bukan berbuat dosa. Tapi dia mencari. Dia berbuat kebenaran. Itulah orang yang mencari hidup. Jadi ini saudara-saudara, timbangannya kita harus tahu. Sehingga kita tahu hukum keseimbangan. Kalau kita mau hidup, maka kita carilah kebenaran. Kalau kita tetap berbuat dosa, itu berarti kita tidak ingin mencari hidup. Kita akan menuju kematian. Penghukuman. Maka ini rumusan keseimbangan ini kita tahu, kita pegang. Bahwa hidup itu mempunyai relevansi dengan kebenaran. Hidup itu tentunya tidak akan lagi berhubungan dengan dosa. Jadi dosa itu kematian, kebenaran itu hidup. Yesus Kristus hidup, yang lain itu mati. Berarti ilah-ilah, dewa-dewa, Tuhan-Tuhan kecil yang ada di muka bumi. Itu semuanya mati. Dan itu yang mau dipercaya manusia. Berhala-berhala. Itu mati semua. Agama-agama dunia yang palsu. Mati. Mereka hidup mati bersama dengan berhala-berhala dewa-dewa. Yang memang mati tidak memiliki hidup. Perhatikan. Jadi ada ungkapan-ungkapan dewa penjaga alam. Dewa kesuburan. Semua itu mati. Karena itu dianut oleh para penyembah-penyembah berhala. Mereka mati. Saudara-saudara, jadi lihatlah kepada Kristus. Kalau saudara ingin lihat hidup, dialah pemilik hidup yang tidak bisa dipisahkan dari dirinya. Jadi saudara-saudara, kita diberkati oleh Tuhan dengan firman-Nya. Supaya kita menjadi makhluk manusia yang sungguh-sungguh tahu rumusan tentang kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.